Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risat Kolo, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 4 Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi terhadap murid-murid saya yang bermasalah di sekolah saya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Nah, berikut adalah tahapan dalam melaksanakan restitusi atau disebut juga dengan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk masalah murid di sekolah saya. Skenario kasus 1. Pada hari Jumat, pada saat pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8B, Tania yang merupakan salah satu murid di kelas tersebut ribut di kelas dan mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar di kelas tersebut. Selamat pagi, Tania. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Tania tahu tidak kenapa Pak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Oke, tidak tahu ya. Tadi waktu pelajaran di kelas, Tania ribut tidak di kelas? Ya, Pak, saya minta maaf. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi, semua orang pasti pernah berbuat salah. Pak juga pernah berbuat kesalahan. Jadi tujuan Pak panggil Tania ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi Pak ingin membantu supaya kita sama-sama perbaiki kesalahan yang ada ya. Ya, Pak, terima kasih. Tania mau tidak memperbaiki kesalahan yang ada? Mau, Pak. Oke. Kira-kira alasannya apa sehingga Tania ribut di kelas? Saya hanya iseng-iseng saja, Pak. Oh, hanya iseng-iseng saja ya. Nah, menurut Tania, kalau ribut di kelas itu mengganggu tidak? Mengganggu, Pak. Oh iya, mengganggu ya. Nah, Tania masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Masih, Pak. Saling menghargai dan menjaga kenyamanan di kelas. Oh, saling menghargai dan menjaga kenyamanan di kelas. Nah, kalau ribut di kelas itu menghargai dan menjaga kenyamanan atau tidak? Tidak, Pak. Ya, tidak ya. Kira-kira Tania mau berubah atau tidak? Mau, Pak. Mau ya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan berusaha untuk berperilaku lebih sopan dan menghargai setiap orang. Ya, jadi Tania akan coba untuk berusaha berperilaku lebih sopan dan menghargai setiap orang ya. Ya. Baik itu di kelas maupun di tempat lain ya. Oke. Kira-kira kapan Tania mulai mencoba untuk lebih sopan dan menghargai orang lain? Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini ya. Oke. Jadi mulai hari ini Tania akan berusaha untuk menjadi lebih sopan dan menghargai orang lain. Nah, semoga niat baik dari Tania bisa dikabulkan oleh Tuhan ya. Oke, sekarang Tania silakan kembali ke kelas dan lanjutkan pelajaran yang ada ya. Terima kasih, Pak. Oke. Skenario kasus 2.
Pada hari Jumat, Naila yang merupakan salah satu murid kelas 8B terlambat ke sekolah. Naila tiba di sekolah jam 7.50, sedangkan apel pagi dimulai jam 7.00 dan pembelajaran dimulai pada jam 7.30. Selamat pagi Naila, Selamat pagi, Pak. apa kabar hari ini? Baik, Pak. Naila tahu tidak kenapa Pak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Tadi pagi Naila tiba di sekolah jam berapa? Jam 7.50, Pak. Oh, jam 7.50. Sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7 dan masuk kelas jam 7.30, Pak. Oh, jadi apelnya jam 7, Ya. terus masuk kelas jam Jam 7.30, Pak. 7.30. Nah, berarti Naila terlambat atau tidak? Terlambat, Pak. Oh, terlambat ya? Ya. Naila baru kali ini terlambat atau sudah sering terlambat? Sudah sering terlambat, Pak. Oh, sudah sering terlambat ya. Nah, menurut Naila, terlambat itu kebiasaan yang baik atau tidak? Tidak baik, Pak. Oke, jadi terlambat itu kebiasaan yang tidak baik ya. Ya, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Pak juga pernah berbuat kesalahan. Pak juga pernah terlambat. Dan Pak juga pernah buat kesalahan-kesalahan lainnya. Jadi di sini Pak hanya mau kita sama-sama belajar untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang coba Naila ceritakan kenapa Naila sering datang terlambat. Rumah saya jauh dari sekolah dan saya datang dengan berjalan kaki, Pak. Oh, jadi rumahnya jauh dari sekolah dan datang ke sekolah dengan berjalan kaki sehingga sering terlambat ya. Nah, Naila biasa start dari rumah jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7. Nah, kalau start dari rumah jam 7, berarti tiba di sekolah jam 7.50. Sementara kita apel jam 7. Jam 7. Ya, dan kita masuk ke kelas jam 7.30. Oke, Naila masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Masih, Pak. Komitmen untuk hadir tepat waktu. Oh ya, komitmen untuk hadir tepat waktu. Nah, Naila kan rumahnya jaraknya cukup jauh, datang juga dengan jalan kaki. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya Naila bisa tiba di sekolah tepat waktu? Saya harus berangkat lebih awal. Ya, harus berangkat lebih awal ya. Ya. Oke, kira-kira Naila bisa start dari rumah jam berapa sehingga bisa tiba lebih awal di sekolah? Jam 6, Pak. Oh, jam 6 ya. Jadi paling lambat itu jam 6 sudah harus dari rumah ya. Ya, Pak. Oke. Kira-kira kapan Naila mulai start dari rumah jam 6? Mulai besok, Pak. Ya, mulai besok ya. Nah, bagus sekali. Nah, supaya Naila bisa start paling lambat jam 6, kira-kira di rumah ada tidak yang bisa bantu untuk ingatkan Naila? Saya minta bantuan mama saya untuk selalu mengingatkan saya agar berangkat lebih awal lagi. Oh, jadi supaya Naila berangkat lebih awal, berarti minta bantuan mama untuk selalu mengingatkan ya, supaya tiba di sekolah lebih tepat waktu. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Naila silakan kembali ke kelas. Pak doakan semoga besok dan seterusnya Naila bisa tiba di sekolah tepat waktu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan kembali ke kelas ya. Berikut ini adalah respon dari murid-murid. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tania Mausana. Saya siswa dari SMP 4 Rote Barat Laut.
Saya senang dengan cara Pak Risat menangani masalah saya. Pak Risat tidak menghukum saya, tapi mengajarkan saya untuk menghargai orang lain. Terima kasih Pak Risat. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nela Priscila Nyamita, asal sekolah saya SMP 4 RBL. Saya sangat senang dengan pembinaan Pak Risat. Pak Risat tidak menghukum saya karena terlambat, tapi membantu mengarahkan saya untuk menemukan solusi agar tidak terlambat lagi. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.